tadi kita sudah melihat tentang recycler view, ya. Sekarang kita akan melihat komponen user interface lainnya, namanya adalah web view. Web view ini adalah komponen dari user interface yang dipakai untuk merender halaman website. Ya, jadi dia mirip kayak in-app browser sebetulnya. Nah, komponen inilah yang dipakai oleh yang namanya hybrid app ya. Jadi kita ngembangkannya berbasis website, kemudian nanti tinggal dirender dengan menggunakan bantuan web view. Pada aplikasi kita nanti kita akan lakukan seperti ini ya. Kalau tombol read more-nya diklik, maka kita akan bukakan website IMDb ya, movie database. Nah, maka silakan dibuat activity baru, beri nama movie web activity, ya. Nanti tinggal drag and drop saja sebuah web view, bikin full screen, ya. Constraint-nya ke 4 arah sekaligus dan diberi nama ID web view. Oke, kita lakukan itu. Buatlah activity baru, beri nama movie web activity, ya, seperti ini. Kemudian carilah web view, itu di ini dia di widget ya. Ada web view, ya simbolnya kayak simbolnya Chromium ya di sini ya. Oke, drag and drop aja. Lalu diberi ID langsung aja web view. Width dan height-nya semuanya match constraint. Ya, tapi tentu saja kita kasih constraint ke 4 arah. Ya, secara horizontal maupun secara vertikal. Dan marginnya itu diberi 0 semua. Oops, sorry, ini layout constraint-nya ada yang keganti ya, saya hapus dulu. Nah, sekarang web view saya jadi full screen. Nah, berikutnya nanti di kelas movie itu punya field IMDb URL. Ya, dia menyimpan alamat URL-nya IMDb dari setiap data movie. Tadi kita sudah berikan beberapa contoh ya. URL-nya ini akan dikirimkan ke intent object supaya bisa ditangkap oleh activity ya, movie web activity. Nah, objek intent-nya ini kita akan bikin waktu ditekan tombol read more. Berarti tombol read more ini butuh on-click listener, benar ya? Nah, tapi bikinnya di mana? Nah, membuatnya itu di dalamnya movie adapter. Karena yang punya akses terhadap layout dari kartu ini tentu saja adalah si movie adapter. Nah, masalahnya adalah objek intent itu butuh konteks ya di konstruktornya. Contohnya kayak gini. Ya, intent dalam kurung this, movie web activity .2.2 class.java. Biasanya kita bisa passingkan this ya atau minimal application context. Tapi ini hanya berlaku kalau kita memanggil intent ini di dalam sebuah activity. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena sekarang objek intent kita akan dibuat di dalam adapter. Jadi dia tidak akan mengenali this, ya. This-nya bukan activity, ya, bukan konteks, tapi this-nya adalah ke adapter nantinya. Application context pun juga tidak ada, karena movie adapter kita bukan sebuah activity. Nah, terus gimana caranya? Ya, paling gampang konteksnya itu kita masukkan aja ke konstruktornya si movie adapter. Ya, sehingga bisa kita pakai untuk membuat sebuah intent. Ya, jadi caranya seperti ini. Ya, ini buatkan sebuah ID untuk ekstranya, ya, file movie web sama dengan apapun lah, misalkan movie URL.
Di global KT, nah saya akan tambahkan ekstranya di sini. File extra underscore, saya ganti namanya ya, extra underscore imdb, sama dengan imdb gini aja, it's imdb. Ya, ini sama dengan movie underscore web ini ya. Kemudian bukalah movieadapter.kt, movieadapter.kt, kali ini di parameternya, di konstruktor kita harus tambahkan konteks. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu di movie list activity, waktu membuat movie adapter, kita harus passingkan konteksnya sekarang. Ya, di movie list activity, ya ini sudah ketutup, saya akan buka dari sini aja. Movie list activity. Di movie adapter, nah ini tidak kelihatan ya, tapi ini sebetulnya ada errornya. Karena tidak ada passing parameter. Passingkan aja this ke movie adapter. Nah, sekarang, sebentar. Oh, sorry. Saya tidak bisa pakai this, karena this-nya mengarah ke recycler view ya. Ini gara-gara ada with. Kalau tadi teman-teman tidak pakai block with, bisa pakai this. Ya. Tapi kalau di sini, maka gunakan aja application context. Nah, berikutnya balik lagi ke movie adapter, maka kita harus menambahkan listener-nya, ya, on-click listener dari button more. Kemarin saya beri nama button apa ini ya? Oh, sama, button more. Ya, sehingga di movie adapter tinggal kita panggil aja button more dot set on click listener seperti biasa ya. Dalamnya ngapain? Bikinkan intent seperti biasa. Ya, tapi perhatikan di sini kita sekarang sudah bisa mengambil konteks ya. Kenapa? Ya, karena kita sudah nambahkan konteks di sini. Ya, jadi ini bikin intent seperti biasa, ya tidak ada yang spesial di sini ya. Bla bla bla. Saya bikinkan file intent sama dengan intent dengan bisa memasingkan konteks sekarang. Ya, konteks. Lalu mau ke mana? Movie web activity .2.2 class.java. Ya, lalu intent put extra. Key-nya apa? Ada di global tadi. Extra imdb ya. Passingkan URL-nya imdb, saya punya di movie.imdb URL. Lalu tinggal start activity. Oh, sorry, ya. Panggilnya dari konteks ya. Yang punya function start activity itu hanya konteks. Jadi panggil dulu konteksnya. Dot start activity. Activity jangan yang activities, activity dalam kurung intent. Ya, seperti ini untuk membuat listener dari sebuah button ya, tapi di dalamnya adapter ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita buka movie web activity. Ya, tinggal kita ambil dulu URL-nya pakai intent biasa. Nah, kemudian di web view itu ada beberapa field.
yang bisa kita atur terlebih dahulu. Ya. Yang pertama adalah field namanya WebView Client. Kita harus buatkan sebuah objek WebView Client dulu, karena kalau enggak, ketika kita kasihkan URL-nya ke WebView, nanti justru dibukakan browser eksternal. Ya, sementara itu kita mau di-load di WebView-nya itu sendiri. Nah, berikutnya tinggal diatur URL-nya, ya, load URL seperti biasa, passingkan URL-nya ke dalamnya load URL, ya, kalau perlu di-toString-kan dulu, lalu kita atur setting JavaScript-nya supaya diaktifkan, ya, karena default-nya pada WebView, JavaScript-nya itu di-disable. Oke, kita akan lakukan ini. Di Movie Web Activity, file URL aja, langsung saya intent.get string extra global extra IMDb. Lalu saya pakai width lagi untuk WebView. Yang perlu diatur adalah WebView Client sama dengan WebView Client. Lalu load URL-nya sendiri. Ya, ini ternyata memang minta di toString kan. Ya, tidak masalah. Dan settings.javascript enabled dibikin true. Ya, sudah. Itu aja. Lalu kita bisa coba. Ya, harapannya adalah nanti ketika kita ngeklik tombol read more, maka aplikasi pindah ke Movie Web Activity dan dia akan bukakan IMDb yang sesuai. Ya, jangan lupa karena ini ngakses internet, maka permissionnya harus disetting ya untuk internetnya. Kita kemarin sudah ngatur, jadi tidak perlu ngutang-ngatik apapun di manifest. Nah, sekarang misalkan saya pilih yang baru ini deh ya, yang paling atas, Interstellar. Kalau di read more, maka akan dibukakan sebuah activity, ya, Movie Web Activity, dan di sini bisa terlihat bahwa kita bisa buka IMDb-nya. Ya, seolah-olah ini kayak lagi dibukakan browser. Ya, tapi browsernya itu embedded di dalam aplikasi kita. Ya, nah kalau diklik, apakah ini nanti bakal balik ke launcher? Ya, kita coba aja. Kalau diklik back, baliknya ke aplikasi kita. Ya, bukan back. Misalkan kalau di Chrome, kadang-kadang kalau kita back itu malah malah mengembalikan histori yang sebelumnya, ya, lebih ribet. Ya, dengan WebView ini kita bisa memastikan bahwa alur dari aplikasi kita ya, alur backstack-nya itu terjaga. Nah, seperti ini kalau saya coba pakai film yang lain. Di back pun juga kembali ke daftar ini. Ya, dengan demikian kita sudah melihat komponen WebView. Ya, kalau mau digunakan silakan. Komponen ketiga yang akan kita bahas berikutnya namanya adalah alert dialog. Ya. Nah, ini komponen buat apa sih? Maka jangan kemana-mana, terus saksikan videonya setelah ini ya.